Hasil Bosnia vs Portugal, skor 0-5 Bruno 1 gol. Portugal masih tanpa cacat sepanjang dari 8 laga grup J kualifikasi Euro 2024. Pada pertandingan ke-8, Portugal sukses mencukur Bosnia-Herzegovina 5-0 di Stadion Milino Polje, Selasa tanggal 17 Oktober tahun 2023 WIB. Pesta gol tersebut terjadi sepanjang babak pertama. Bruno Fernandes 25, Joao Cancelo 32, dan Joao Felix 41 menyerangkan masing-masing 1 gol. 2 gol lainnya diborong oleh Cristiano Ronaldo. Gol pertamanya lewat titik putih di menit ke-5 dan gol keduanya di menit ke-20. Hasil ini semakin memperkokoh Portugal di puncak klasemen sementara dengan 24 poin. Portugal terlampau efektif sepanjang babak pertama. 5 gol berhasil dicetak hanya dari 8 tendangan. Bosnia sendiri gagal melepas 1 tembakan pun. Pesta gol Portugal dibuka di menit ke-5. Salah seorang pemain Bosnia melakukan handball saat menghentikan upaya tembakan Felix. Ronaldo sukses mengonversi peluang itu dari titik putih. Gol kedua Portugal dicetak di menit ke-20 lagi-lagi lewat Ronaldo. Sebelum gol ini sah, wasit sempat menganulirnya karena offside. VAR lalu meninjau keputusan itu dan akhirnya mengesahkan gol Ronaldo. 5 menit kemudian, 25, giliran Bruno yang ikut mencatatkan namanya. Umpan terobosan manis dari Inacio dituntaskan dengan sepakan kaki kanannya. Pundi-pundi gol Portugal bertambah 32, melalui Cancelo. Ia berada di tempat yang tepat untuk mengonversi peluang, usai Ronaldo gagal menyambar umpan Bruno. Gol kelima Portugal 41, kembali, dibantu VAR. Sesaat sebelum Felix mencetak sisi offside, tetapi VAR meninjaunya dan mengesahkan gol tersebut. Fans MU gigit jari, Sheikh Jassim padahal mau boyong 3 bintang Prancis termasuk Mbappe. Manajer MU, Erik ten Hag mungkin tidak akan pernah bisa mewujudkan impian belanja besarnya. Pelatih asal Belanda itu akan menerima banyak pemain kelas dunia jika Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani mengambil alih MU. Namun anggota keluarga kerajaan Qatar itu telah menyerah dalam usahanya membeli setan merah. Dia malah akan mengalihkan fokusnya ke tim lain, karena MU melakukan kesepakatan berbeda. Menurut laporan Bild, Sheikh Jassim akan membawa 3 pemain Prancis ke MU. Didukung oleh miliaran dolar Qatar, United berencana merekrut striker PSG, Kylian Mbappe, gelandang Real Madrid, Edward Camavinga, dan pemain sayap Bayern, Kingsley Coman. MU akan melihat Sir Jim Ratcliffe membeli 25% klub dari keluarga Glazer seharga 1,5 miliar dolar. Meskipun perusahaan Ineos miliknya ingin berinvestasi di MU, mereka kemungkinan tidak akan setujui penandatanganan pemain senilai 100 juta dolar seperti yang telah dipersiapkan oleh Qatar. Selain itu, dengan pembelian saham minoritas, Avran dan Joel Glazer akan bertahan di klub. Ini menjadi kabar buruk bagi fans MU karena mereka menginginkan Glazers menjual saham klub sepenuhnya. Sementara itu, pengusaha asal Finlandia, Thomas Ziliakus, mendesaknya untuk bergabung dan membeli klub Italia, Inter Milan. Negosiasi pengambil alihan Manchester United telah berlarut-larut selama berbulan-bulan. Banyak yang mulai percaya bahwa keluarga Glazer tidak benar-benar berniat menjualnya sama sekali. Sheikh Jassim dilaporkan telah menawar sebesar 5 miliar pound sterling. Namun ketika perundingan gagal, dia menarik diri dari proses tersebut. Hanya menyisakan Sir Jim Ratcliffe yang ikut serta untuk membeli saham minoritas Manchester United. Tak perlu beli pemain mahal, MU bisa andalkan Hannibal Mejbri. Ex-juru taktik Tottenham, Tim Sherwood menyarankan manajer MU, Erik ten Hag, untuk mengembangkan pemain muda seperti Hannibal Mejbri ketimbang menghamburkan uang untuk membeli pemain bintang. MU mengalami kesulitan sejak awal musim. Dari 11 pertandingan di semua kompetisi, MU hanya mampu meraih 5 kemenangan dan 6 kali kalah. Pada ajang Liga Primer, MU kini terpuruk di papan tengah. Mereka menghuni peringkat ke-10 dan terpaut 8 angka dari pemuncak klasemen Tottenham. Sementara itu, MU menderita 2 kekalahan di Liga Champions. Alhasil MU terbenam di posisi juru kunci klasemen grup A. Melihat MU yang begitu kesulitan, Sherwood mempertanyakan kebijakan transfer yang sudah dilakukan ten Hag.
Menurutnya, pemain mahal yang sudah didatangkan MU belum mampu mengangkat tim. Ten Hag lebih menyukai superstar. Tapi pemain seharga 50, 70 hingga 100 juta pound sterling yang dia mainkan di lapangan, tak satu pun yang bisa mengangkat tim. Itulah yang terjadi. Dia harusnya fokus kepada seorang anak di akademi untuk membantu tim sekarang. Hannibal bukan pemain seharga 100 juta pound sterling. Dia bukan ini atau itu, tapi dia pergi ke Birmingham, bekerja keras sebagai pemain pinjaman di sana. Kembali, dan bagi saya, dia adalah man of the match dalam beberapa pertandingan MU. Tetapi begitu pemain utama fit, dia akan keluar lagi dan duduk di bangku cadangan. Tidak semua pemain bisa menjadi superstar. Tapi Anda lihat tim-tim terbaik seperti Manchester City, Arsenal, mereka cukup banyak mengandalkan pemain akademi. Jadon Sancho, pemain berbakat dengan mental payah. Sebuah kritikan diberikan Luis Saha kepada Jadon Sancho. Dia menilai sang winger menyia-nyiakan bakatnya dengan mental lemah. Sancho bergabung dengan MU di tahun 2021 silam. MU harus keluar uang banyak untuk memboyongnya dari Borussia Dortmund. Namun semenjak bergabung dengan MU, performa Sancho jauh dari kata maksimal. Malahan sang winger baru-baru ini membuat keributan di internal klub setelah dia bertengkar dengan Erik ten Hag. Saha pribadi menyayangkan kelakuan yang ditunjukkan Sancho itu. Saya rasa tidak ada yang membantah jika Jadon Sancho punya talenta yang luar biasa. Namun ada yang salah dengan mentalitas yang dia miliki. Menurut Saha, sejak bergabung dengan MU, Sancho tidak menunjukkan kontribusi yang besar bagi setan merah. Ini sangat disayangkan mengingat MU harus membayar harga yang mahal untuk merekrutnya. Masa bakti Sancho di United sangat membuat frustasi, karena terkadang Anda bisa melihat bahwa dia adalah pemain hebat yang mampu menghasilkan perbedaan. Namun pemain yang hebat harus bisa menghadirkan perbedaan di saat-saat yang sulit. Dia memang menciptakan beberapa gol dan juga assist. Dia terkadang juga menunjukkan kemampuan yang dia miliki, namun dia tidak bisa berkontribusi secara konsisten untuk Manchester United sejauh ini. Saya tahu bahwa tidak mudah memang untuk tampil konsisten, namun itu adalah tugasnya dan dia dikontrak untuk melakukan itu. Saya jujur tidak suka dengan cara komunikasinya, dan dia harus memperbaiki itu. Sancho harus menyadari bahwa apa yang terjadi padanya bukan sepenuhnya salah manajer. Dia harus menyadari bahwa dia juga berbuat salah, kata Saha. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight.